Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal tentang materi distribusi. Yang pertama ada distribusi Bernoulli. Di sini ada contoh soal, misalnya dari 100 orang pelamar kerja akan diterima 30 orang pelamar. Misalkan Andi adalah salah satu seorang pelamar kerja tersebut, berapakah peluang Andi diterima? Untuk mengerjakannya, tadi sudah diberitahu bahwa bakal ada 30 orang yang diterima dari 100 orang pelamar. Jadi kita mendapatkan peluangnya yaitu 3/10. Maka kita harus kita mencari peluang Andi diterima menggunakan rumus P X sama dengan X sama dengan peluang tadi pangkat X dikali 1 min P pangkat 1 min X. Nah, karena Andi cuma satu orang, maka PX sama dengan 1 sama dengan, kita masukkan tadi nilainya 3/10 pangkat 1 dikali 1 min 3/10 pangkat 1 min 1. Karena 1 min 1 sama dengan pangkat 0, maka ini hasilnya nanti jadi 1. Jadi 3/10 pangkat 1 dikali 1 sama dengan 3/10. Baiklah, selanjutnya adalah contoh soal distribusi binomial. Contoh soalnya yaitu sepasang pengantin baru berencanakan mempunyai 3 anak. Variabel acak X menyatakan banyak anak perempuan. Nilai P X sama dengan 1 adalah, nah, notasi PX sama dengan 1 artinya peluang pengantin baru mendapatkan seorang anak perempuan dari 3 anak. Titik sampelnya adalah anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, anak ketiga laki-laki. Kemudian anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, anak ketiga laki-laki, dan yang terakhir anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, dan anak ketiga perempuan. Jadi kalau kita melihat ruang sampel seluruhnya itu ada 8 ruang sampel, 2/3. Jadi nilai dari PX sama dengan 1 adalah 3/8, karena cuma ada 3 titik sampel yang mempunyai X sama dengan 1 dengan X adalah anak perempuan, maka 3/8. Jadi nilai PX sama dengan 1 adalah 3/8. Kemudian yang ketiga ada distribusi normal atau Gaussian. Soal yang kita akan bahas yaitu diberikan suatu data yang distribusi normal dengan rata-rata 60, simpangan baku 10. Yang ditanyakan, hitung luas daerah yang dibatasi antara X sama dengan 40 dan X sama dengan 70. Untuk mencarinya, kita memakai rumus P X lebih dari 40, X kurang dari 70 sama dengan P X kurang dari 70 dikurang P X kurang dari 40. Nah, kita masukkan ke rumus P Z kurang dari 70 dikurang mean tadi dan simpangan baku. Yang sebelahnya juga minus PZ kurang dari 40, karena ini 40 tadi, dikurang mean per simpangan baku. Kita masukkan nilai mean dan simpangan bakunya menjadi PZ kurang 70, PZ kurang dari 70 dikurang 60/10 dikurang PZ kurang dari 40 dikurang 60/10 akan menghasilkan PZ kurang dari 1 dikurang PZ kurang dari min 2. Nah, PZ kurang dari 1 akan menghasilkan nilai 0,841, sedangkan PZ kurang dari min 2 akan menghasilkan nilai 0,023. Dan kita kurangkan 0,841 dikurang 0,023 menghasilkan 0,818. Maka luas daerah yang dibatasi antara X sama dengan 40 dan X sama dengan 70 adalah 0,818. Kemudian soal yang keempat tentang distribusi gamma. Soalnya itu misalkan variabel acak X kontinu yang menyatakan ketahanan suatu rompian di peluru dalam ribuan jam yang diberi pembebanan dinamik pada suatu putaran kerja tertentu mengikuti suatu distribusi gamma dengan alfa sama dengan 4 dan beta sama dengan 8. Maka probabilitas sebuah rompian di peluru dapat digunakan selama 30.000 sampai 60.000 jam dengan pembebanan dinamik pada putaran kerja tersebut adalah, dan kita harus menghitung meannya juga. Baiklah, untuk menjawab soal distribusi gamma tadi kita menggunakan rumus P X lebih dari sama dengan 30 kurang dari sama dengan 60 sama dengan P X kurang dari sama dengan 60 dikurang P X lebih dari sama dengan 30. Kita masukkan rumus lagi, FG 64 8 min FG 34 8.
sama dengan Fg 60/15. Kita ambil 4 karena 4 yang kecil tadi, dan min Fg 30/15 kita ambil 4 juga di sini, akan menghasilkan Fg 4 dikurang Fg 24. Nah, Fg 44 ini akan menghasilkan nilai 0,5470, sedangkan Fg 24 akan menghasilkan nilai min 0,0511. Kita kurangkan dan mendapatkan hasil 0,4959. Dan untuk mencari meannya, tinggal kita kalikan 4 dan 8 tadi. 4 dikali 8 sama dengan 32. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai 4 materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Muhammad Iqbal, MPMG 1A019063. Di sini saya akan menjelaskan materi statistika bab 5 dan bab 6 tentang distribusi hipergeometrik, Poisson, Weibull, dan eksponensial. Pertama, distribusi hipergeometrik adalah banyaknya sukses X dalam sampel acak ukuran N yang diambil dari populasi sebanyak N yang mengandung jumlah sukses sebanyak K. Contoh soal, dalam sebuah kotak terdapat 7 bola yang 3 diantaranya berwarna merah. Jika dari dalam kotak tersebut diambil 3 bola secara acak, hitunglah peluang terambilnya 2 bola berwarna merah. Jawab. Diketahui total N, K sama dengan 3 dan N sama dengan 3. Dengan rumus X sama dengan 2 sama dengan 3 diambil 2 kali 7 kurang 3 diambil 3 kurang 2 per 7 diambil 3 sama dengan 3 kali 4 per 35 sama dengan 12 per 35. Jadi, peluang terambilnya 2 bola berwarna merah adalah 12 per 35. Selanjutnya, distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu. Contoh soal, diketahui rata-rata jadwal pelatihan yang batal pada suatu organisasi tertentu adalah 4 kali per bulan. Berapakah peluang bahwa bulan depan pelatihan akan batal sebanyak 6 kali? Jawab. Dengan menggunakan pendekatan Poisson, diketahui lambda sama dengan 4, X sama dengan 6, sehingga X sama dengan 6 sama dengan E pangkat min 4 kali 4 pangkat 6 per 6 antara 0,10411. Jadi peluang bulan depan pelatihan akan batal sebanyak 6 kali sebesar 0,1014. Selanjutnya, distribusi Weibull. Distribusi Weibull biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut umur suatu objek yang mampu bertahan hingga akhirnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, rusak atau mati. Contoh soal, sebuah mesin fotokopi mempunyai masa hidup yang berdistribusi Weibull dengan alfa 0,8 dan beta sama dengan 3. Berapa peluang mesin tersebut beroperasi kurang dari 1 tahun? Diketahui alfa sama dengan 0,8, beta sama dengan 3, E sama dengan 2,71828. Ditanya, X kurang dari 1. 1 kurang E pangkat min T4 per alfa pangkat B sama dengan 1 kurang 2,71828 pangkat min 1 per 0,8 pangkat 3 sama dengan min 2,71828 pangkat 1,953125.
sama dengan 7 kurang 0,141830 sama dengan 0,85816. Jadi peluang mesin tersebut beroperasi kurang dari 1 tahun adalah 85,816%. Selanjutnya, distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial digunakan untuk memodelkan kasus selang waktu antara dua kejadian dari suatu peristiwa atau waktu antara kedatangan. Contoh soal, sebuah minimarket tengah mengadakan diskon besar-besaran sehingga kedatangan pengunjung yang berdistribusi eksponensial meningkat dari biasanya menjadi 8,4 per 35 menit. Berapa probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih? Diketahui X0 sama dengan 8 menit, lambda sama dengan 8,5 per 35 menit sama dengan 0,24 per menit. Ditanya, selang waktu 8 menit atau lebih. Jawab, X lebih dari sama dengan X0 sama dengan 1E lambda XO. X lebih dari sama dengan 8 sama dengan 1 kurang E pangkat min 0,28 kali 8 sama dengan 1 kurang 2,71828 pangkat min 1,92 sama dengan 0,85. Itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.